Saudara-saudariku yang terkasih, Pace Ebene, pada hari Minggu ini kita memasuki hari Minggu yang kelima. Minggu depan kita sudah memasuki perayaan Minggu Palma. Semoga Bapak Ibu punya pantang dan puasa selama ini berjalan dengan baik. Pada hari Minggu ini kita diajak untuk mendengarkan dan merenungkan Injil Yohanes pasal 8 ayat 1 sampai dengan 11. Sekali peristiwa Yesus pergi ke Bukit Zaitun, pagi-pagi benar ia berada di Bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari dengan batu perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencoba Yesus, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis di tanah dengan jarinya, dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu Yesus membungkuk lagi dan menulis di tanah. Tetapi setelah mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawab perempuan itu, "Tidak ada Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Saudara-saudariku yang terkasih, amat menarik kita melihat tanggapan Yesus terhadap permasalahan ini, khususnya terhadap perempuan yang kedapatan berbuat zina dan dibawa ke tengah-tengah orang banyak. Dan di sana kita bisa membayangkan bahwa semua orang kemudian mengetahui siapa perempuan itu. Kita bisa membayangkan, merasakan bagaimana perasaan perempuan itu. Pasti amat down, merasa diri sebagai yang paling hina, merasa diri sebagai yang paling jahat, yang paling berdosa. Dalam keadaan seperti itu, Yesus memberikan tanggapan yang luar biasa yang kita semua bisa belajar daripadanya. Intinya di sana adalah ada belas kasihan, ada kasih dan belas kasihan dari Yesus untuk perempuan itu. Dengan tanggapan yang diberikan oleh Yesus, ia membuka wawasan semua orang bahwa siapapun dia orang berdosa itu, ia memiliki kesempatan untuk bangkit lagi. Dan dalam Injil ini kita bisa menyaksikan bahwa dengan tanggapan dari Yesus, Yesus memberikan kesempatan lagi kepada orang yang berdosa ini, perempuan yang berdosa ini, untuk bangkit kembali.
kita bisa membayangkan bahwa di dalam diri perempuan itu ia merasa sebagai orang yang begitu terhina. Dan karena itu pasti ada perasaan bersalah yang luar biasa, perasaan berdosa yang luar biasa, dan di sana ada rasa malu yang luar biasa. Perasaan bersalah, perasaan berdosa, dan rasa malu ini membantu perempuan ini. Dengan tanggapan yang diberikan oleh Yesus, perempuan ini mendapat sebuah kekuatan untuk keluar dari apa yang sudah dilakukannya dan bisa memulai sesuatu yang baru untuk kehidupannya. Dan kesempatan ini diberikan oleh Yesus untuknya untuk memperbaharui hidupnya, memperbaharui dirinya. Yesus mengatakan, "Saya juga tidak menghakimi engkau, saya juga tidak menghukum engkau, tetapi mulai dari sekarang pergilah dan jangan berbuat dosa lagi." Di dalam perjalanan kehidupan kita, pengalaman bahwa ada begitu banyak orang di sekitar kita yang mungkin di dalam mata kita ada pada keadaan yang sama. Kita menghakimi mereka karena merasa bahwa mereka orang yang tak layak, orang yang tak pantas, dan pantas kita hakimi. Belajar dari Injil pada hari ini, Yesus memberikan versi lain untuk menghadapi orang-orang yang dalam keadaan berdosa, dalam keadaan bersalah. Kita diminta untuk memberikan kesempatan. Kalau orang merasa diri telah berdosa, orang merasa diri bersalah, di sana hal yang harus kita bawa, pesan yang harus kita bawa dalam pendekatan kita adalah berikanlah kesempatan untuk orang itu untuk kembali kepada jalan yang benar. Mungkin dengan kata-kata kita, mungkin dengan doa-doa kita, cara apapun yang kita gunakan supaya orang itu boleh menyadari dirinya sebagai orang yang berdosa. Ada rasa malu di sana, tetapi kita tidak menghakimi begitu saja. Namun kita memberikan kesempatan untuk dia boleh memperbaharui, boleh memperbaiki dirinya, sehingga keselamatan yang hilang daripadanya boleh ditemukannya lagi melalui pertobatan yang bisa dilakukannya hari demi hari. Marilah kita belajar untuk tidak mudah menghakimi sesama kita, tetapi menaruh kasih kepada mereka sehingga mereka boleh menemukan kembali jalan yang benar dalam kehidupan mereka demi keselamatan mereka. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita semua. Pace ebene.